Langsamana dan Ampar Wicaksana, semua keturunannya akan mati. Ngebuat Kang Haris langsung krek. Si Kang Haris yang harusnya sudah mati itu bangun lagi dan matanya itu merah menyala. Cepat lari! Welcome back to this series Kampung Jabang Mayit season 3. Yang gak terasa kita udah masuk ke part terakhir atau part 8. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nih yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan semua rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, seperti yang gue bilang tadi, nggak terasa kita telah melalui perjalanan panjang dan sampailah di part terakhir. Dan di part terakhir ini gue yakin kalian semua bakal seneng tuh sama yang namanya Kang Panjul. Karena Kang Panjul ini buset MVP banget bisa dibilang. Pokoknya lu bakal nikmatin gimana tuh aksinya Kang Panjul yang bakal kembali lagi nih ke waktu dia muda dulu. Dan di part terakhir ini tetap kita bakal menjawab apa yang terjadi sama Budi di part terakhir kemarin kan. Apakah Budi ini selamat atau Budi malah seorang Budi dead? Siapa yang tahu? Dan kita akan cari tahu jawabannya di part terakhir ini. Terus ini akan juga menjawab pertanyaan, bisakah Gama melawan Dharma Surya dan menghentikan kegilaan-kegilaan yang udah dia lakuin? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Kamu yang harus mati duluan, Jalu. Nih toh, Budi yang abis ditendang tuh sama Kang Haris, sekarang pelan-pelan dia bangkit nih bro. Dan si Budi ini nyadar kalau yang udah ngerasukin tubuhnya Kang Haris malam itu adalah Niitoh langsung. Karena mendadak Kang Haris ini jalan cuma dengan satu kaki. Selayaknya dia kaki cuma satu gitu. Persis banget kayak jalannya si nenek gila itu. Budi masih ngeliatin aja nih kan sosok Kang Haris yang pelan-pelan berubah jadi kuat. Di situ tangan kirinya Kang Haris ke belakang gini, dia cabut tuh pisaunya Budi yang nancep tanpa rasa sakit sama sekali. Terus baru aja Budi mau melangkah buat hadap-hadapan gitu ya sama sosok Kang Haris ini. Tiba-tiba ini tangannya Kang Haris ngeluarin kayak bola api. Dan api itu langsung dilempar ke arah Budi. Untungnya Budi ini cekatan bro, dia ngindar gini zat. Dan bola api barusan malah kena pintu dapur tuh sampai kebakar. Nah karena ngeliat kondisi yang semakin gak beres, pelan-pelan Budi mundur tuh sambil gak malingin matanya sedikit pun dari Kang Haris. Dan Kang Haris di sini udah ngeluarin api lagi dari tangannya. Budi mundur dan ketika Budi baru aja nginjek ke pekarangan luar rumah, Budi di situ ngeliat ada lampu mobil yang nyala. Yang dimana itu adalah si Gama sama Arya yang udah merescue, nyelamatin Salwa sama Kak Yuni. Budi jalan pelan-pelan mundur ke arah mobil itu. Tapi dari dalam tanah tiba-tiba keluar tangan bro. Yang megangin kakinya Budi tuh. Ngebuat si Budi langsung jatuh ke tanah. Ngeliat Budi yang kayak gitu, Kang Haris bilang, Tidak ada yang sulit. Saya, bukan saya 4 tahun yang lalu. Matinya saya dihidupkan oleh iblis hanya untuk membalas semua nyawa yang harus saya tebus, termasuk kamu. Budi! Gama yang ngeliat Budi gak bisa gerak di tanah langsung keluar dari mobil bro. Cuma Budi di situ ngasih isyarat ke Gama gini, nyuruh si Gama ini buat pergi, tinggalin dia aja udah. Gama yang tahu maksud Budi langsung pergi tuh sambil ngomong pelan nih ke Budi, jembatan. Mengisyaratkan nanti kita ketemu lagi di jembatan itu. Nah dari situ Gama sama Arya dan juga yang lain langsung ninggalin si Budi itu pakai mobil. Sementara si Kang Haris itu udah bener-bener deket sekarang. Dan si Budi masih nggak bisa gerak sama sekali gara-gara tangan itu. Kang Haris pelan-pelan tapi pasti ngedeket dan dia nodongin pisaunya Budi begini. Dan lo mau tau apa selanjutnya? Itu pisau dilempar ke arah Budi. Das! Tapi si Budi dengan sisa tenaga dia masih bisa ngindar. Kesalahan pertama yang kau ulang dengan cara paling bodoh adalah
Membiarkan kedua tanganku bebas, dukun beranak. Karena pisau yang dilempar sama Kang Haris itu nggak ngenain Budi. Sontak Budi ambil pisau itu, dia ngelepas sendiri dari genggaman tangan. Dia samperin Kang Haris dan dia sayat-sayat tuh tangan Kang Haris sampai jari-jarinya lepas. Ditambah Budi juga sayat tuh tangan yang satunya lagi. Serat. Tapi ya nggak disangka-sangka, Kang Haris tendang lagi perutnya si Budi itu, bro. Ngebuat Budi ini mental kelempar sampai nabrak pohon. Ngelihat itu, si Budi bilang dalam hati kan, ini nggak bisa dilawan ini orang. Nah di situ Budi keinget sama kata-kata jembatan yang tadi Gama kasih tahu. Dari situ Budi langsung lari, bro. Karena dia mikir kalau nggak bisa sekarang ini ngelawan Kang Haris yang udah kayak begitu. Nah ketika Budi lagi lari, bola api yang tadi itu melayang lagi ke arah dia dan ngenain si Budi. Cuma untungnya bola api itu ngenain rambutnya doang. Jadi rambutnya dia yang gondrong itu cowok dikit yang begini nih. Dan sisanya itu kena pohon di halaman rumah itu. Alhasil masih untung nih, Budi berhasil nyelamatin diri. Nah udah rada jauh dari rumah Haris, Budi yang barusan lari ngeliat sebentar tuh ke arah dapur dan pohon di halaman rumah itu yang tadi kena api. Dan ternyata sekarang tuh wah udah kebakar gara-gara bola api yang dilemparin sama Kang Haris sendiri. Nah ngeliat itu otomatis dong ya kayak api ngebakar rumah, ngebakar pohon, pasti bakal menarik perhatian warga sekitar. Kang Haris berdiri ini, bro. Dia tadi jalan pelan-pelan, sekarang berdiri, cuma ngeliatin si Budi aja tuh dari jauh. Sampai tiba-tiba dia ini ngubah postur badannya. Yang tadinya berdiri, tahu-tahu merangkak. Dan gak lama dari situ, Kang Haris di posisi merangkak itu langsung ngejar si Budi, bro. Dan Budi pun udah gak pedulin lah apa yang ada di kanan sama kiri. Juga tangan-tangan itu masih muncul dari bawah tanah, berusaha buat nangkep si Budi. Cuma Budi terus lari sambil ngehindarin tangan-tangan itu. Dan dia pergi ke tempat dia janjian sama Gama tadi di jembatan itu. Singkat cerita, sampailah Budi di jembatan. Dan di situ dia ngelihat Gama di atas jembatan itu jongkok gitu kayak ngelihat gitu. Sementara Kang Haris itu masih ngejar si Budi di belakang. Dan di situ jaraknya udah semakin dekat. Nah, baru aja si Budi ini sampai di tengah-tengah jembatan. Tiba-tiba, si Budi ini kena pukulan, bro. Tapi nggak ada wujudnya. Ngehantem perutnya Budi kencang banget. Sampai si Budi ini muntah darah. Ngelihat itu, Kang Haris yang masih merangkak nih. Ketawa-ketawa tuh, bro. Ngedeket ke arah Budi yang lagi ketahan sama pinggiran besi jembatan. Di situ Budi teriak ke Gama kan, "Gam, pergi." Dan selang beberapa saat setelah dia teriak kayak gitu, dipukul lagi. Dan kali ini tuh ngantem mukanya Budi kenceng banget. Sampai-sampai ngebuat badannya Budi sekarang tuh tepar. Cuma setengah badannya Budi aja tuh yang di atas aspal. Kakinya ngegelantung tuh di pinggiran jembatan. Nah, di sini Budi masih sadar, bro. Dan dengan susah payah, dia coba gerakin tangan kanan dia, ngambil ujung pisau. Sementara tangan kirinya itu nahan, supaya dia nggak jatuh tuh ke sungai. Dan si Gama udah cabut tuh, bro, naik mobil kan. Ngamanin Kak Yuni dan Salwa. Ngebawa mereka berdua kabur sejauh-jauhnya dari tempat itu. Terus, di kondisi yang lagi sulit kayak gitu, Budi ini ngeliat, ya, itu ada satu laki-laki kurus, begeng gitu ya. Perawakannya itu rambutnya belah tengah. Pakai jaket Levi's sobek-sobek. Dan orang ini itu jalan kayak terhuyung. Terus dia ngelempar botol ijo, kayak botol-botol minuman lah kan. Buang sama dia ke sungai. Nggak tau lah siapa orang ini. Cuma si laki-laki begeng ini kayak nggak peduli gitu. Pas ngelihat Budi yang sekarang udah disamperin sama Kang Haris di jembatan itu. Nah, di momen ini Kang Haris loncat, bro. Kayak pengen nerekam Budi gitu. Tapi tiba-tiba Budi ngerasa itu jembatan geter. Dan bener aja, badannya Kang Haris yang barusan lompat mau nerekam itu tiba-tiba kena kayak sayatan-sayatan pedang. Sampai badannya dia itu hampir aja kebelah jadi dua. Dan kedengeran, bro, suara auman. Meong hidung. Di kondisi kayak gitu, pisau yang Budi berhasil ambil itu langsung diarahin begini, taruh di atas dadanya. Dan Kang Haris yang loncat tadi, you know lah, lompat ke atas pisau itu. Terus karena tangan kirinya Budi udah gak mampu nih buat nahan badan dia sama badannya Kang Haris juga nih,
Alhasil jatuhlah mereka berdua ke sungai. Budi terjun bebas tuh, kurang lebih sekitar 2 meter ke sungai itu. Dan sekarang dia lagi coba buat nyari pijekan nih, buat nyelamatin diri. Karena air sungai malam itu deres banget. Sampai-sampai ngebuat Budi ini susah buat ngendalin diri dia. Terus ketika Budi nyoba nih buat ke pinggir sungai itu, susah banget bro. Karena itu arus deres, sementara badan Budi ini udah lemes. Karena saking capeknya tuh berantem sama Kang Haris, lari-larian, dipukulin. Dan disitu Budi udah pasrah aja lah pada akhirnya kan, ngikutin arus sungai itu mau ngebawa dia kemana. Tapi di luar dugaan, tiba-tiba ada 2 tangan yang narik badannya dia. Ditarik tuh ke arah pinggiran sungai. Dan Budi selamat di situ. Cuma jadi pertanyaan, siapa nih yang nyelamatin dia? Sedangkan Kang Haris lama-kelamaan tenggelam tuh, ditelan arus sungai. Kalau Akang tidak mengatur nafas dengan perlahan dan stabil, tubuh Akang akan lama pulihnya. Akang seharusnya baik-baik saja. Cuma bekas pukulan di perut, tapi ini bukan seperti bekas pukulan tenaga manusia. Dalam hati, Budi diselamatin sama orang ini. Dan ngelihat orang ini, Budi bertanya-tanya dalam kepala dia. Ini orang yang tadi bukan nih? Yang rambutnya belah tengah, pakai jaket Levi's, yang barusan buang botol ke sungai. Yang sama bukan nih? Yang sekarang udah nyelamatin gua. Kalau bener, berarti nih orang ngeliat juga ketika si Meong Hideng itu ngehajar si Kang Haris. Cuma siapa nih orang? Mulutnya bau alkohol bro. Tapi kok dia mau nolongin gitu loh. Sampai ngebantuin si Budi ini berdiri. 2 atau 3 jam ke depan, tubuh Akang akan pulih. Kalau Akang mendengarkan perintahku. Apa perlu Gama susul Budi ke jembatan Luhung, kek? Mungkin. Kalau pagi Budi tidak kembali dan tidak juga mengabari. Kondisi semakin tidak terkendali. Semua orang yang masih belum sadarkan diri, keadaannya semakin buruk, termasuk Lasmi, yang semakin tipis untuk kembali sadar. Dan kini, kedatangan Yuni serta anak yang tak berdosa, Salwa. Waktu itu Gama sama Arya sama Kak Yuni dan Salwa udah sampai lagi tuh di rumahnya Gama. Di situ Arya terus berusaha nih buat ngebantu di dalam rumah itu. Termasuk ngebantu si Maela yang keadaannya dia itu bukannya membaik malah makin memburuk. Dan Gama juga cerita nih ke si Kidudui soal gimana Kang Haris dirasuki sama sosok Nitoh. Dari situ mereka dapat kesimpulan baru. Yang mana Nitoh 4 tahun yang lalu itu benar-benar beda sama Nitoh yang sekarang nyerang mereka. Ikat raga. Apa itu, kek? Raga yang mereka bawa terkubur bersama janin-janin yang ada pada suatu tempat, Gam. Termasuk dibawanya istri Panjul dan anaknya oleh Dharma, juga Nyai Rati itu. Satu lagi berarti Tetesan darah menuju satu wadah tampah yang berisikan sebuah tengkorak dengan rambut panjang menggumpal, kek. Tapi darah itu belum Gama pahami. Gam, darah keluar dari mata mereka semua. Dan ini baunya bukan seperti darah biasa. Tiba-tiba Mang Idim ngelapor, bro. Kalau dari matanya Bu Yani, Bu Gina, Pak Ijo, Teh Lasmi, Teh Anggit, Kak Yuni, sama Salwa yang mereka-mereka ini masih belum sadarin diri. Masing-masing mata mereka tuh ngeluarin darah. Dan badan mereka itu kayak kejang gitu, kayak geter nggak tahu kenapa. Maela yang nyaksiin itu, beliau bilang, Sama gimana, Mak? Sama seperti tangisan Nenek Sari, istri Ambar Wicaksana, ketika puluhan tahun lalu. Pada saat kehilangan anak pertamanya yang Ambar tumbalkan kepada Nyi Itoh. Alim ulama saat itu menyebut raga Nek Sari akan terikat oleh jampi-jampi ilmu hitam Nyi Itoh dan akan dapat dengan mudah
melupakan kejadian pada suatu malam paling buruk. Malam yang ternyata sekarang terulang dengan darah ikat raga. Jelas, sekarang jelas. Kalau tidak cepat berbuat, maka kejadian 4 tahun lalu bukan hanya terulang kembali, tapi jauh lebih mengenaskan. Ikat raga, ambil nyawa, mati kalian semua. Di waktu dini hari, Ki Dudui udah ngasih perintah nih ke Gama. Dan Gama sekarang baru aja dapat kabar dari Kang Panjul tuh, yang katanya dia ini udah mau sampai di kampung Rancasirah pagi itu. Setelah dia ngelewatin perjalanan sekitar 14 jam lah. Terus Gama cepet-cepet ngirim lah tuh. Ngirim pesan ke Kang Panjul yang isinya kurang lebih kayak gini. Mungkin Gama belum memahami perasaan seperti apa ketika istri dan anak Amang dalam keadaan bahaya. Tapi Mang, Gama sedang menunggu kabar tentang nasib Budi. Setelah itu, baru Gama akan berangkat dari sini menuju kampung Rancasirah. Karena sekarang keadaan semakin buruk. 3 tiket kepergian pertama bus antar kota sudah Akang pesan. Baik, Kang. Kalau Budi nggak kembali, mungkin Mang Idim akan menyusul ke arah sungai Kampung Luhung. Dan Gama sama Arya pergi lebih dulu. Di jam 2 dini hari, Ki Dudui sekarang lagi duduk tuh. Lagi bersila aja tuh di musola. Lumayan lama. Sementara Gama dan Mang Idim ganti-gantian tuh masih aja berusaha buat ngeluarin sosok-sosok yang udah ngerasukin Ibu Yani, Ibu Gina, dan yang lain-lainnya tuh. Nah, ketika mereka berdua lagi sibuk ngobatin orang-orang itu, tiba-tiba Ki Dudui, bro, yang tadinya lagi bersila nih di musola, tahu-tahu udah ada di dekatnya Kak Yuni. Dan entah apa yang beliau lihat dari Kak Yuni itu, tapi beliau bilang, terikat. Tukar janin telah disepakati. Tumbal utamanya adalah kandungan Yuni. Dan tumbal yang diinginkan itu adalah nyawa-nyawa keluarga kita dan Arya. Secepatnya pergi, Gam. Tanpa harus menunggu Budi tiba. Antarkan saja sampai manapun oleh Kang Wahyu. Sampai bus tiba, kalian bisa naik pagi nanti. Ini darurat. Baik, Kek. Kalau seperti itu, sekarang juga Gama berangkat. Pastikan kamu tidak akan pernah lagi menginjak kampung manapun yang berkaitan dengan jabang mayit, termasuk Arya. Gama pamit, Kek. Ingat hal ini, Arya. Mereka terikat raganya. Semua keluargamu ada pada wadah tampah dan tengkorak Nito. Pilihannya hanya satu. Bawa tengkorak itu utuh. Terlepas Dharma dan Nyai hidup atau mati, kamu wajib mengingatkan hal itu kepada Gama. Kecuali kamu pasrah akan garis kutukan yang sudah akan sampai kepada dirimu seutuhnya. Dan ini kesempatan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Jangan sampai lewat tengah malam. Waktu kalian tidak banyak. Pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budi. Dinginnya sungai Babakan Luhung. Ternyata nggak seberapa, Gam. Aku diantar sama lelaki kurus itu. Sebelum Gama, Arya, sama Kang Wahyu berangkat, untungnya si gondrong favorit kita semua ini datang, bro, dengan keadaan selamat. Bareng sama laki-laki kurus itu, bro, yang belah tengah pakai jaket Levi's. Yang cuma nunduk aja tuh di depan Mang Tahrim yang lagi di depan gerbang. Nah, singkat cerita, Gama, Budi, Arya, dan Kang Wahyu pamitan nih. Dan mereka masuk ke dalam mobil. Dan orang itu pun, si belateng itu, si kurus itu, langsung naikin motornya lagi. Dan ngebuka 1 botol lagi. Biasalah kobam. Budi bilang, emang orang itu doyan minum, Gam. Mulutnya bau alkohol semua. Nanti aku ceritain. Cepat pergi. Hari yang akan panjang di malam pembalasan ini. Akan aku perlakukan Dharma Surya seperti Roni dan Haris. Termasuk istri tercintanya itu.
Akhirnya setelah petuah Ki Dudui dan obrolan-obrolan tadi, Gama, Budi, sama Arya berangkat. Balik lagi sama seperti 4 tahun yang lalu menuju ke arah timur. Buat nyelesain sisa-sisa masalah yang belum terselesaikan. Sebentar lagi sampai. Kalau memang lewat dini hari ini aku mati, seharusnya sejak hari kemarin aku sudah mati ketika berada di dalam bus yang kecelakaan. Apa mungkin memang aku harus mati ketika anak dan istriku sudah dipastikan tenang dalam hidupnya? Turun yuk. Sudah sampai. Turun. Turun woi. Sudah sampai ini. Tuh lihat apa? Yang lain udah pada turun. Ini udah sampai. Lagi ngelamun gitu di bus. Ini Kang Panjul bro, malah dibentak-bentak sama Kenek. Sontak Kang Panjul santai aja, dia cuma senyum. Terus dia berdiri lah di depan nih si Kenek ini nih. Dan tiba-tiba dihantam ulu hati si Kenek itu. Bah! Woi, ayo naon? Kenekmu masuk angin kali. Dia megangin perutnya kayak mau muntah. Sini aku bantu. Kamu ini kerja bukan yang bener, malah masuk angin. Ampun. Siang geus gelo lain. Bisa payah ta jelema. Makanya ajarkan dia bicara yang baik sebelum mati sama orang lain. Sia saha? Jagoan lain. Tanyakan saja ke seluruh penjuru terminal ini. Panjul dari Rangkas Puna. Abis ngedengar omongan yang Kang Panjul, ini sopir langsung diem dan ngebiarin aja si Kang Panjul turun dari bus. Terus baru Kang Panjul keluar dari bus itu. Beberapa ojek tuh yang biasa nawarin jasa mereka ke penumpang-penumpang yang baru turun dari bus. Itu bro, ngelihat Kang Panjul turun, itu semuanya langsung pada diem. Dan gak lama, Kang Panjul ngelambain tangannya nih. Kayak manggil seseorang. Ternyata yang dia panggil itu adalah salah satu orang, perawakannya itu agak gemuk gempal gitu, tangannya tatoan semua bro. Kang Panjul panggil nih orang. Ji, motor. Bentar, pakai punya aku saja Jul. Jul, ada apa? Apa ada niatan untuk kembali? Atau ada bayaran menghabisi orang setelahnya menjaga rumah Ageng Kusuma? Enggak Ji. Nanti saja kalau bosan, aku kembalikan motor ke sini. Ada urusan penting. Jul, ajarkan orang itu bicara yang benar, Ji. Maaf Jul, maaf. Nanti saya ajarkan lagi. Sampai kampung Raja Sirah itu, Kang Panjul buka HP. Dia lihat ada SMS dari Gama. Gama ngasih tahu ke Kang Panjul lewat SMS itu bahwasanya mereka Gama Budi ini kemungkinan sampai kampung Raja Sirah itu sore. Nah nggak lama, tiba-tiba ada SMS masuk nih dari nomor yang Kang Panjul nggak tahu ini siapa. Yang isinya itu kayak gini. Bang, aku tahu kau baru saja turun dari terminal. Datang segera ke belakang rumah Dharma Surya. Kalau masih ingin melihat anak dan istrimu hidup. Ngeliat SMS itu, Kang Panjul justru tenang bro. Malah senyumin aja kan. Dia ketik tuh, dia bales. Bunuh saja mereka berdua. Maka akan aku cari siapapun kalian. Akan aku seret kepalamu dan mayat Dharma keliling kampung. Buset bro, Kang Panjul gak ada obat. Kagak ada ngerem-ngeremnya sedikit. Gas semua. Singkat cerita, siang hari sampai sore ini si Kang Panjul udah ngawasin tuh rumahnya Dharma Surya. Diawasin tuh dari beberapa sudut jalan sambil nunggu kedatangannya Gama, Budi, sama Arya. Nah, pas lagi ngawasin kayak gitu. Anehnya, Kang Panjul ini belum sekalipun ngelihat tamu-tamu perempuan yang biasanya datang ke rumah itu buat ya you know lah, ngegugurin apa yang ada di dalam perut mereka. Dan anehnya lagi, pengamanan di rumah Dharma waktu itu. Nggak tahu kenapa kok nggak begitu ketat. Terus selang beberapa menit kemudian, masuklah SMS nih kan dari Gama. Sebelum maghrib, Gama, Budi, dan Arya pasti tiba di arah jam 2 dari belakang rumah Dharma.
Kita bisa ketemu di sana. Pastikan jangan dulu bertindak, Mang. Ngeliat itu SMS, Kang Panjul langsung pindah tempat tuh ke arah persembunyian yang si Gama maksud, yaitu di belakang rumahnya Dharma. Pelan-pelan tuh udah nyelinap di antara pepohonan. Tapi doi ke gap nih bro, sama penjaga rumah, salah satu penjaga rumah yang ada di situ. Dipanggil lah sama penjaga ini. Hoi, tua bangka, kesana nggak ada jalan. Hoi, dikasih tahu malah ngelunjak. Kop, cari mati kau. Baru aja tangan si penjaga ini pengen nepok pundaknya si Kang Panjul dari belakang gini ya, plak gitu kan. Tiba-tiba Kang Panjul balik badan duluan, dia hantem ulu hati itu orang. Bah! Wah, pingsan lah penjaga itu. Habis itu Mang Panjul seret lah penjaga ini ke tempat yang udah Gama omongin barusan. Ketika sampai di tempat, ini penjaga langsung ditaliin bro, dibuka bajunya. Nah pakai baju itulah tangan si pemuda ini ditaliin, terus diikat di pohon. Nah si pemuda ini yang tadinya pingsan, pelan-pelan mulai buka mata. Kesempatan bagus nih buat Kang Panjul. Teriak, aku lepas kepalamu. Panjul. Bagus. Ternyata kamu kenal sama aku. Di mana anak dan istriku kalian sekap? Malah geleng. Aku nggak akan pakai golok ini untuk mengancam. Cepat katakan. Maka kamu akan berjumpa lagi dengan Pagi dalam keadaan terikat di sini dan masih hidup. Ampun. Di mana? Kamar Nyai, kamar tempat Budi. Mereka masih hidup. Malam ini akan dihabisi Dharma. Dan kepalanya akan dikubur di kamar itu. Kang. Arya. Ketika ngedenger nama Arya, ini pemuda lagi diikat bro. Langsung berontak bro. Berusaha buat ngelepasin diri. Ngeliat nih anak berontak-berontak mulu. Kang Panjul gak pakai basa-basi lagi. Patahkan lehernya lah. Dan ini pemuda dead. Seharusnya kamu tidak mendekat kepada singa liar yang berkeliaran di hutan. Sudah berapa banyak orang dalam keadaan seperti ini, Mang? Di waktu setelah maghrib, semua rencana Gama yang udah disiapin barang Budi dan juga Arya udah jelas tersampaikan nih ke Kang Panjul. Mereka berempat udah sepakat. Pokoknya malam ini mereka harus bawa hasil, apapun itu. Karena, apalagi nih, taruhannya nyawa. Nah, selang beberapa menit kemudian, setelah Gama ngeluarin perintah, Budi sama Kang Panjul langsung bergerak tuh ke arah halaman belakang rumahnya Dharma. Sambil nyeret badan penjaga barusan tuh. Gama bilang, kalau Dharma Surya dan Nyai itu nggak keluar rumah, kita yang akan masuk, Arya. Paham kamu? baik Gam, aku paham. Di situ Gama ngelihat Budi sama Kang Panjul masih nyeret tubuh penjaga itu dibawa ke halaman belakang rumah. Nah, kedatangan mereka berdua sontak membuat penjaga-penjaga yang ada di belakang rumah itu, kurang lebih ada 5 orang, kaget lah bro. Apalagi ketika badan pemuda itu dilemparnya sama Kang Panjul tuh. Ke arah mereka berlima. Wah, mereka semua langsung ngeluarin golok tuh. Buat apa nih orang maksudnya kan? Buat berantem nih sama Kang Panjul. Kang Panjul yang ngeliat kondisi kayak gitu langsung ngasih isyarat ke Budi buat berhenti. Di situ Kang Panjul sendirian bro. Dia keluarin golok begini. Sret. Dia maju ke depan. Dia hadepin tuh 5 orang yang udah ngeluarin golok semua. Dan terjadilah baku hantam bro. Lima orang penjaga itu langsung pada tepar di tanah, nggak ada yang bergerak satupun. Pantes Mang Panjul berusaha menjaga ibu dan Bu Yani. Masuk akal. Mungkin masa mudanya jauh lebih mengerikan, Gam.
Satu penjaga lain yang ngelihat pertarungan itu tahu-tahu lari nih ke arah depan rumah. Tapi bukannya malah ngebantu mereka ini, mereka malah pada kabur bro. Karena mereka akan dengar salah satu teman mereka ini teriak-teriak nama Panjul. Wah, langsung pada lari. Habis itu lanjutin lah nih rencana kan. Gama sama Arya masuk ke rumah itu karena Dharma atau Ratih itu nggak mau keluar. Nah, ketika mereka baru mau masuk nih ke dalam rumah itu, dari arah satu jendela Gama ini ngelihat ada laki-laki nggak pakai baju, senyum aja, terus pergi dari jendela itu. Nggak tahu itu siapa, cuma selang beberapa detik kemudian ada yang teriak. Tidak perlu kalian masuk. Biar aku yang keluar. Bajingan. Budi sama Kang Panjul kaget sama suara itu. Suaranya Dharma Surya. Ditambah pintu dapur sekarang kebuka nih pelan-pelan. Dengan cuma pakai celana panjang. Sekarang Dharma Surya udah hadap-hadapan nih sama Budi dan Kang Panjul. Ternyata yang di jendela tadi itu dia. Di situ si Dharma itu matanya udah merah. Sambil di tangannya itu bawa pedang panjang bro. Tapi Kang Panjul ataupun Budi sama sekali nggak gentar. Terutama Kang Panjul nih. Bukannya mundur, dia acungin goloknya. Dia lari ke arah Dharma bro. Alhasil terjadilah nih pertarungan babak kedua kan. Dharma Surya lawan Kang Panjul. Das. Itu satu pun sabetan goloknya Kang Panjul nggak ada yang ngenain Dharma Surya. Karena Dharma ini cepet banget. Set, ngindar. Set. Dan di situ Dharma Surya ketawa-ketawa. Hahaha. Kematian Roni dan Haris ternyata malah mempermudah aku untuk menghabisi kalian semua. Mang, minggir. Di situ si Arya bengong bro. Ngelihat mungkin terkesima nih sama pertarungan Kang Panjul dan Dharma. Gama langsung tarik aja tangannya si Arya kan. Ayo. Di situ Arya bilang, Gam, akan susah menghadapi Dharma. Menyerah akan membuat semua orang yang ada di rumah semakin buruk keadaannya Arya. Mereka lari dan ngebuka jendela rumah itu pakai kawat dibantu ini sama si Budi. Dan akhirnya mereka berdua masuk tuh. Masuk ke ruang tengah rumahnya Dharma Surya langsung. Wah, itu isi ruangan megah bro. Mewah. Diisi sama barang-barang antik. Tapi di tengah kemewahan itu ada satu kamar yang menarik perhatiannya Gama nih. Kamar itu punya pintu paling kotor, paling lusuh. Jadi kontras bro sama sekitarannya. Pas Gama mau buka itu pintu, tiba-tiba pintunya itu udah kebuka duluan. Dan dari dalam kamar itu keluarlah satu orang. Pakai kebaya hitam sama sarung batik yang udah melingkar di pinggang. Dan ternyata itu adalah tamu yang selama 4 tahun aku tunggu. Akhirnya tiba. Walau bukan aku yang membuka pintu. Tapi setidaknya kesempatan malam yang indah ini tidak mungkin aku sia-siakan untuk berjumpa. Dan melihat langsung wajah Dikjaya Digunagama dan Arya Pradipta. Habis ngomong gitu, si Nyai Ratih ini duduk di satu bangku goyang gitu ya. Sambil ngelipet kakinya kayak gini. Dia mainin tuh rambutnya kan sambil ngusap-ngusap perutnya. Dan tiba-tiba, pak! Itu salah satu pot besar yang ada di ruang tengah. Melayang bro. Ngehantem badannya Arya dari belakang. Dan di dinding itu ada satu pedang. Terus tiba-tiba ini pedang melayang ke arah Gama. Untungnya Gama cekatan, dia bisa ngindar. Tanpa aku turun dari kursi ini, mayat kalian akan terkapar. Lihat saja Panjul dan Budi. Sebentar lagi mereka akan mati. Tolong! Kami di dalam! Tolong! Arya, Gak denger si Gama teriak-teriak manggil. Arya langsung berdiri tuh dan jalan ke arah si Nyai Ratih. Terus dari celah lemari besar, Gama ngeliat ada cahaya kuning bro. Kayak 2 bola mata. Siapa lagi kalau bukan Meong Hideng. Janin dalam kandunganku ini adalah penebusan agar bayinya tetap hidup sampai aku mempunyai keturunan. Sementara janin di dalam perut kakakmu itu adalah persembahan bersama mayat-mayat yang lain. Lanjut lagi nih. Cuma satu gerakan jari si Nyai ini
Set, guci yang lain tuh melayang tuh ke arahnya si Arya. Di sini Gama ngeliat kesempatan buat lari ke arah Nyai Ratih, buat nempelin 2 jari ke badannya si Nyai ini. Tapi ketika Gama nyamperin terus mau nempelin 2 jarinya nih, set, bas. Tiba-tiba itu ada ledakan dan seisi ruangan itu penuh sama asap warna putih. Di situ baik Gama ataupun Arya nggak bisa ngeliat apa-apa. Gam! Gama! Gam! Pertemuan kita mungkin hanya sebatas perkenalan saja barusan. Ini caraku menyambut nyawa kalian agar mati. Abis si Nyai ngomong gitu, tiba-tiba buak, itu si Gama perutnya dipukul sampai push kelempar tuh ke arah jendela. Wah, di situ Gama ambruk, bro. Wah, Gama tumbang di situ. Nah, di tengah-tengah kondisi dia tumbang seperti itu, tiba-tiba ada suara yang familiar masuk ke kuping dia. Jika asap mampu membuat mereka menghilang, ingatlah arah angin. Tak pernah membohongi kita dari mana kita berasal, Gama. Di kondisi ruangan yang penuh sama asap putih itu, tiba-tiba muncul dari samping Gama muka hitam ancur Nitoh, dan lagi bak, 2 kali pukulan mendarat di perutnya Gama sampai Gama ini bak, nabrak lagi jendela barusan dan jendela itu pun roboh. Bak, niban badannya Gama. Nah, karena jendela itu sekarang udah kebuka, angin dari luar masuk tuh ke dalam ruangan. Dan di situ Gama jadi paham apa yang mesti dilakuin selanjutnya. Pelan-pelan Gama bangun. Dan Gama ngeliat jelas perwujudan Nitoh dan bayangan tangan yang mau ngehantem lagi badannya Gama di situ. Tapi sekarang Gama bisa ngehindar dari serangan itu. Terus Gama merem. Dan dia bacalah tuh amalan-amalan buat ngelawan nenek iblis ini. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bajingan kau langsa mana? Habis gelang genge itu dibunyiin, asap di ruangan itu tiba-tiba hilang karena kedatangan Meong Hideng yang sret nyait-nyait pakai tangannya. Dan ternyata si Meong Hideng selain ngilangin asap putih di ruangan itu, dia juga nginjek kepalanya Nitoh tuh sampai brak. Sedangkan si Arya, bro, udah AFK dia. Bajunya robek-robek, badannya tuh kesayat-sayat, perutnya kena luka tusukan lagi. Pokoknya kondisi dia parah lah. Gak lama kemudian, si Meong Hideng itu yang sekarang bukan Meong Hideng lagi, mengaum. Saking kencengnya, itu sampai bergetar rumah. Terus si Meong Hideng ini sret, nyayat dadanya Nyai Ratih. Saking kencengnya sampai Nyai Ratih ini mental. Kelempar ke arah jendela di sebelahnya si Gama nih. Prah. Ngeliat itu, Arya di kondisi dia yang lagi begitu teriak, "Selesaikan Gam, tinggalin aja aku." Lalu dari asap-asap putih itu yang mulai pelan-pelan hilang gara-gara hembusan angin, Gama ngelihat istrinya Kang Panjul dan anaknya itu keluar rumah dengan keadaan yang lusuh dan ketakutan. Pakai sisa tenaga, Gama keluar lewat jendela itu sambil ngeliat ke belakang di mana Nyai Ratih masih hidup, bro. Dia berdiri dengan langkah susah payah berusaha buat kabur. Singkat cerita, sekarang Gama udah di luar rumahnya si Dharma lagi. Dan Gama ngeliat si Budi tangannya udah berdarah tuh, bro. Kena sayatan dari pedangnya si Dharma Surya. Budi jatuh di situ. Dan ngeliat momen ini, Dharma Surya langsung loncat mau nancepin pedang itu ke arah Budi. Cuma Budi dengan sisa tenaga yang dia punya, dia tahan pedang itu, bro. Des! Dia tahan pakai tangannya supaya nggak nancep. Dari situ, di tengah-tengah lagi nahan pedang kayak begini, bro, Budi ngasih kode ke Kang Panjul. Dan Kang Panjul yang ternyata pertarungan di luar itu sengit, bro. Kang Panjul aja rubuh. Dikasih kode sama Budi, dia langsung bangkit dan nancepin goloknya ke punggungnya si Dharma Surya sampai tembus ke depan. Dan itu darah hitam keluar semua. Di tengah momen seperti itu, Budi ambil pisau, dia itu Dharma Surya. Dan Dharma Surya di situ ngeluarin darah warna hitam pekat, muncrat ke mukanya Budi itu. Dan di situ Dharma Surya mati. Tapi mereka masih belum bisa lega karena tiba-tiba istrinya Kang Panjul teriak, "Ini
Arya kondisinya parah. Tolong. Mang, tolong Arya. Bud, ayo kita kejar si Nyai itu. Sebelum kita buat tengkorak Nito yang hancur ke dalam rumah. Tengkoraknya sudah aku kumpulkan, Gam. Di dalam sini. Kejar saja. Dan pastikan Nyai itu mati. Amang pastikan semuanya di dalam. Termasuk jangan ada sisa tengkorak itu. Kalian kejar Nyai ke arah sana. Dari situ Gama sama Budi dengan sisa tenaga yang mereka punya berusaha buat ngejar Nyai Ratih. Dan pas ngikutin dari jejak darah yang dijatoin sama Nyai Ratih di dekat rumahnya Dharma sebelum hutan, mereka berdua ngeliat. Di situ Nyai Ratih udah mati, ketujlep sama akar pohon yang gak tahu gimana ceritanya bisa jadi seperti itu. Ayo Bud, kita balik. Apa ini udah selesai, Gam? Seharusnya sudah. Pas mereka berdua balik, Kang Panju lagi berusaha nih buat ngebangunin Arya, dibantu sama istri dan anaknya. Setelah itu ada pesan masuk nih ke HP-nya Gama. Ternyata itu dari Mang Idim yang isinya kayak gini. Gam, ini kakek. Orang-orang di rumah sudah membaik. Tapi Yuni tidak selamat. Hubungan tubuh dengan Haris dan bantuan Ito membuat perutnya tidak tertolong. Yuni tidak bersalah kalau Haris tidak memulai. Ayo semuanya. Kita harus segera kembali. Dan Yuni bernasib sama seperti Haris. Dia meninggal. Ngedenger si Gama ngomong gitu, wah itu Kang Panjul bro, si Jawara nangis. Mungkin karena ngerasa gagal ngelindungin keluarganya Arya. Dan di situ Arya juga cuma diem aja. Nggak percaya bro sama apa yang dibilang Gama barusan. Semua yang berusaha membangkitkan Jabang Mayit hanya akan menentukan kematiannya sendiri. Bawa pecahan tengkorak ini. Jangan sampai ketinggalan. Kejadian malam ini tanggung jawab Amang untuk menutupinya. Semua masa lalu Amang bisa digunakan dan meminta mantan anak buah Amang untuk mengerjakannya. Kang Panjul dari situ ngeluarin HP buat nyari bantuan mobil dan ngehubungin si Romji tadi tuh yang dari terminal. Gak lama kemudian, Gama, Budi, sama Kang Panjul dikagetin sama sesuatu. Ada orang datang pakai mobil. Ngedim-dim gini cahayanya. Ngebuat mereka bertanya-tanya, itu siapa? Mang, itu siapa? Ini Amang baru aja mau hubungin kawan Amang di terminal. Amang gak tahu. Ayo, pulang. Orang itu lagi, Bud. Bukannya dia yang nyelamatin kamu di Sungai Luhung? Sepatnya, Amang berikan kabar. Setidaknya Arya Pradipta selalu bertanggung jawab dan tidak pernah memulai persekutuan dengan garis keturunannya. Tolong jaga dia, Gam. Bud. Cepat! Tubuh kalian butuh perawatan. Kampung Jabang Mayit dan kutukannya sudah berakhir, Bu. Jangan sampai ada yang membuka pintu untuk tamu yang berkaitan dengan hal itu lagi. Sekarang, keturunannya hanya tersisa aku dan Kang Banu. Ibu janji, ini terakhir kali. Dan ibu akan biarkan rumah Ambar Wijaksana ditempati oleh Kang Panjul. Kalau dia mau. Yuni dan Haris adalah gambaran singkat bagaimana dulu kala Ambar Wijaksana dan Nek Sari yang tidak berdosa. Tapi sayang, kutukan Kampung Jabang Mayit harus sampai ke mereka dan menelan nyawa. Hanya kematian yang akan membuat manusia sadar akan dosa, kemudian terbelenggu oleh penyesalan. Tugas kita selesai, Arya. Ayo. Tapi
Oke teman-teman, that's it. Itu adalah cerita Kampung Jabang Mayit season 3 dari Queer Typing alias Teguh Falufi, salah satu penulis favorit gue. Tapi nih ya, Mas Teguh ya, gue mau nanya ini siapa? Si kurus, rambut belah tengah, pakai jaket Levi's ini orang siapa? Kok dia nolong Budi, dia pemabok. Siapa ini orang sebenarnya? Gue mau tahu. Harus ada jawaban soal ini. Pasti ini teman-teman juga penasaran kan? Siapa sih ini orang sebenarnya? Apakah dia jauh lebih kuat dari Budi? Jauh lebih kuat dari Gama? Atau gimana? Mungkin ada season selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang channel ini supaya kalian gak ketinggalan series-series lainnya lagi. Makanya subscribe bro, nyalain tuh lonceng. Sampai ketemu di seri selanjutnya.